Hai, selamat datang kembali di video saya. Solusi meminimalisir nafsu syahwat bagi remaja yang berusia 17 tahun. Nah, saya baru saja scrolling di internet dan saya menemukan sebuah website. Ini sebenarnya forum ya. Nama forumnya adalah wiki.edunitas.com. Ini kayaknya forum lama ya. Dan ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik di sini yang ditulis pada tahun 2010. 2010. Di sini tertulis bahwa yang nulis itu adalah anak 17 tahun. Pertanyaannya gini, saya laki-laki umur 17 tahun, nafsu syahwat saya kepada wanita besar sekali. Bagaimana untuk meminimalisirnya? Mohon bantuan, mungkin ada doa-doa atau kiat-kiat khusus. Nah, pada tahun 2010 bayangin aja ya, itu udah ada problem tentang nafsu syahwat ini, tentang ya sebagai anak muda ya. Mau sampai kapanpun kayaknya juga tetap akan jadi problem besar. Banyak sekali banyak sekali jawaban yang berupa nasihat bahwa ya kebanyakan adalah dengan olahraga, dengan melampiaskan pada olahraga, kemudian ya saya setuju olahraga. Jika nafsu sedang meningkat, coba untuk bergerak dan keliling perumahan atau bermain bola agar Anda lelah dan meminimalkan nafsu tersebut. Ini saya setuju juga. Terus ada juga yang menambahkan puasa Senin Kamis. Perbanyak olahraga, insya Allah syarat ini akan mengurangi nafsu. Ini juga saya setuju. Ya pada intinya adalah berolahraga, kemudian puasa Senin Kamis buat yang beragama Islam ya. Dan ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Ada jawaban yang cukup menarik di sini ya. Sebentar, saya akan cari jawabannya. Nah, sini. Jawabannya sebenarnya sama dengan jawaban yang di atasnya, tapi di bawahnya ada sebuah statement yang cukup menarik. Pesan Nabi puasa dipahami secara teks memang puasa sunnah. Namun secara konteks berbagai kegiatan positif yang konstruktif dapat menyalurkan libido baik olahraga, kegiatan lain yang jauh bermanfaat demi masa depan dan pengembangan potensi sehingga tidak terjerumus pada lubang kenistaan. Nah, ini dengarkan statement ini ya. Anak muda yang gentleman adalah yang memikirkan masa depannya. Sebagai orang yang dulu kecanduan pemo, ini sangat-sangat menampar muka saya. Dan bayangkan ini adalah postingan yang pada tahun 2010 ya. Pada tahun 2010, waktu itu usia saya juga 17 tahun. Jadi sebenarnya ini orang yang bertanya ini seumuran dengan diri saya. Dan dulu saya juga orang yang kecanduan PMU, pornografi, masturbasi. Dan ini benar-benar menampar diri saya. Karena saya dulu tidak memikirkan masa depan dan saya hanyut dalam kecanduan pornografi. Mungkin sekarang kamu di sini juga terhanyut atau berada dalam siklus dalam dalam sebuah lubang pornografi dan saya yakin tantangan di era zaman sekarang, tantangan anak muda, tantangan Gen Z, tantangan Gen Alpha zaman sekarang itu jauh lebih berat dibandingkan dengan zaman saya karena internet udah mulai kencang. Sekarang saya bertanya pada dirimu ya, kapan terakhir kali kamu tuh memikirkan masa depan? Karena kalau kamu 11-12 dengan diriku dulu, saya itu adalah orang yang nggak pernah mikirin masa depan, hidup saya itu cuma mengalir doang, sehingga saya itu bisa dengan mudah kecanduan pornografi, kecanduan PMO. Meskipun level kecanduan pornografinya itu tidak parah banget, yang tidak setiap hari konsumsi, tapi seminggu sekali, 2 minggu sekali itu pasti nonton kayak gitu. Dan itu zaman dulu, itu banyak orang yang mengatakan, ya that's normal bro, that's normal, itu cowok normal kalau misalnya melakukan aktivitas tersebut. Tapi zaman sekarang, itu tantangannya sangat besar dan orang tuh bisa konsumsi pornografi di kamarnya doang gitu ya. Nah, di sini saya pengen 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 membahas tentang potensi dan menghubungkan dengan anak muda yang gentleman adalah yang memikirkan masa depan. Karena ketika kita kecanduan pornografi, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Ketika kita menuruti hawa nafsu kita, ketika kita menuruti syahwat kita, potensi yang kita miliki itu mati atau turun. Bayangin gini lah, saya akan berikan sebuah analogi yang mudah banget dipahami. Bayangin energi seksual kamu ini. Energi seksual adalah energi yang paling besar ya. BTW, kalau kamu nggak tahu, jadi dalam tubuh kita tuh ada sebuah energi yang sangat besar. Energi seksual itu ada energi yang paling besar. Kenapa? Karena dengan energi seksual ini, kita tuh bisa membuat
kehidupan baru. Dalam artian kita itu bisa mempunyai anak, kita bisa bikin bayi. Meskipun yang ngasih roh itu Tuhan ya. Tapi di sini yang pengen saya sampaikan adalah ketika kamu punya energi seksual yang besar sekali. Energi seksual ini adalah bukan energi yang hanya untuk pelampiasan seksual ya, untuk hawa nafsu doang ya. Energi seksual itu adalah energi yang mentah, energi yang raw, yang itu tuh bisa dijadikan apa saja. Bayangkan gini, energi itu kayak kayak bendungan yang sangat besar, isinya air, bendungan air yang sangat besar. Itu adalah energi. Dan setiap air tersebut disalurkan pada pada irigasi, pada kehidupan, pada perairan, macam-macam lah gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya bendungan itu tuh bocor, bendungan itu tuh ada bocor satu, apa yang terjadi? Tentu energi itu akan air tersebut akan lama-lama habis. Sehingga air yang seharusnya itu untuk irigasi, untuk perairan, untuk macam-macam lah itu ya, ibaratnya untuk mengatur banjir dan lain-lain, itu habis gara-gara bocor. Dan apa maksud dari bocor ini adalah? Maksud dari bocor adalah ketika kita punya energi seksual yang besar, kita membuang energi-energi tersebut dengan masturbasi, dengan menurutinya, dengan melakukan pergaulan bebas yang tidak memberikan sesuatu yang berdampak pada diri kita, dan kita selalu membuang-buang itu sehingga potensi energi yang kita miliki itu jadinya kita tidak memiliki. Itu analogi yang paling gampang, sehingga sangat benar ketika di sini namanya adalah Pak Muhajir Murlan dari Aceh tahun 2010 mengatakan bahwa anak muda yang gentleman adalah yang memikirkan masa depannya. Dan dengan menyalurkan libido secara konstruktif, itu akan bermanfaat dengan pengembangan potensi. Nah, si Pak Muhajir ini benar-benar sangat-sangat memahami tentang energi seksual. Jadi yang bisa saya sampaikan di video kali ini adalah bagaimana meminimalisir energi syahwat itu agar tidak bocor. Ya tentu saja dengan mulai memikirkan masa depanmu. Karena kenapa? Karena kalau kamu udah yakin bahwa masa depanmu itu penting, kamu pengen jadi apa? Katakan kamu pengen jadi tentara, kamu pengen jadi polisi, kamu pengen jadi seniman, artis, kamu pengen jadi pengusaha, kamu pengen jadi dosen, kamu pengen jadi apapun lah yang pengen kamu capai. Gunakan NoFap, dalam istilah adalah NoFap adalah tidak masturbasi itu untuk mencapai tujuan yang pengen kamu capai. Sekali lagi, be gentleman. Anak muda yang gentleman adalah yang memikirkan masa depannya. Ini adalah pesan dari Pak Muhajir Murlan yang bisa kamu lihat sendiri di sini. Pak Muhajir Murlan mengatakan itu pada dirimu, dan sudah saatnya kamu mulai memikirkan masa depanmu dan be gentleman. Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini, dan silahkan klik link yang ada di deskripsi kalau kamu pengen join grup komunitas self improvement yang saya buat bernama Grup Petarung. Kami sering mengadakan Zoom, bukan Zoom sih, Google Meeting per bulan gitu ya. Kita membicarakan banyak hal, kita update tentang sesuatu, kita latihan public speaking, kita latihan bercerita, kita latihan mencari solusi dalam sebuah masalah. Kita banyak sharing skill di komunitas tersebut. Dan silahkan klik link yang ada di deskripsi, harganya baru 97.000, kemungkinan akan naik. Sampai jumpa di video berikutnya.